Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar ingin mereview pisang Raja Nangka yang ada di belakang Mbok Jar dan saat ini sedang siap dipanen. Buahnya cukup lebat ya pemirsa, dan sekilas pisang ini seperti pisang hijau, namun kalau diperhatikan bisa dibedakan ya pemirsa, karena ciri-cirinya pisang hijau itu lurus-lurus ya, tapi kalau pisang Raja Nangka itu ada siripannya dan agak liar gitu ya. Nah, kita nanti Mbok Jar jelaskan lebih lanjut. Yuk ikuti kesaksian Mbok Jar motong pisang Raja Nangka. Ini nggak cukup sulit ya pemirsa, cukup sekali sini aja udah ada rendah, gampang kan pemirsa. Nah, pisang Raja Nangka ini cocok ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Asal tanahnya subur, tanaman pisang Raja Nangka ini akan berbuah lebat ya. Nah, ini bagus dan Mbok Jar bersiap pulang. Nah, ini pisang Raja Nangkanya Mbok Jar sandingkan dengan pisang hijau ya. Serupa tapi tak sama. Nah, yang sebelah kanan ini pisang hijau dan yang sebelah kiri pisang Raja Nangka. Nah, nampak hampir sama ya pemirsa, tapi beda karena yang pisang Raja Nangka ujung-ujungnya itu kayak ada paruhnya gitu ya, lancip begini ya. Sedangkan kalau pisang hijau itu agak tumpul begitu, dan ini kisi-kisinya itu tampak tajam banget kalau pisang Raja Nangka, kisi-kisi buahnya itu. Nah, ini panjang-panjang ya, kayak seperti paruh burung begitu, dan kalau pisang hijau itu tidak. Jadi kalau ciri-cirinya dari luar begitu ya, tapi yang membedakan itu kalau sudah matang pemirsa. Kalau pisang hijau itu kan dimakan begitu aja sebagai pisang buah, tapi kalau pisang Raja Nangka biasanya ibu-ibu memanfaatkan sebagai bahan olahan, misalnya untuk pisang goreng, dibikin kolak atau dibikin nagasari juga bisa. Tapi ya itu tadi, rasanya ada sedikit asamnya begitu kalau pisang Raja Nangka. Nah, untuk lebih jelasnya Mbok Jar punya pisang Raja Nangka dan pisang hijau yang sudah masak dari pohon, supaya pemirsa bisa membedakannya dengan jelas ya. Mari ikuti Mbok Jar. Mbok Jar mempunyai dua sisir buah pisang, yang kanan ini
udah masak di pohon ya, dan ini juga sama masak di pohon, ada yang masak satu sebuah. Kalau dipandang sekilas ini serupa ya, tapi tak sama, karena ini yang di sebelah kiri ini jenis pisang hijau yang biasanya dimakan langsung sebagai pisang buah, dan yang di sebelah kanan ini adalah pisang raja nangka yang biasanya dikonsumsi orang setelah diolah, karena kalau dimakan langsung buah yang matang ini rasanya sedikit masam ya, masam manisnya tuh sedikit, banyak masamnya. Jadi biasanya pisang raja nangka ini dimanfaatkan orang saat masih mentah sebagai bahan baku ceripeng pisang atau keripik pisang. Ini kalau diolah mentah enak sekali dibikin keripik ya, walaupun serupa tapi tak sama dengan pisang hijau. Ciri-cirinya kalau dipandang dengan kasat mata, buahnya mirip sekali dengan pisang hijau, cuman bentuknya kadang itu bentukannya kayak gini ya, kadang ada yang bengkok-bengkok begitu. Dan ini lancip, di ujung sini ada lancipannya, dan di sini ada sirip-siripnya, di bagian sisi ini ada siripnya kayak gini. Walaupun sudah tua, siripnya ini tampak tajam ya, tapi kalau misalnya yang pisang hijau kayak gini, nah ini halus, nggak tampak siripnya ya. Nah, walaupun sama-sama masak dari pohon, yang ini penuh sampai sini. Kalau yang pisang raja nangka kan nggak penuh ya, nah, ini masih ada lancipannya atau ada paruhnya begitu ya. Sebagai pedagang pisang, secara kasat mata dipandang begini aja Mbok Jar sudah bisa membedakan ya. Tapi kalau misalnya bagi ibu-ibu yang tidak begitu paham dengan jenis-jenis pisang, jangan terkecoh ya kalau ini pisang raja nangka dan ini pisang hijau atau pisang buah, atau kadang jenis pisang Cavendish juga kayak gini bentuknya, dan biasanya dimakan mentah. Kalau ini diolah, kalau sudah matang kayak gini biasanya dibikin pisang goreng atau dibikin kolak pisang, tapi dia itu rasanya agak sedikit masam, beda dengan pisang kepok kuning atau pisang raja yang rasanya manis ya. Walaupun ini pisang masak dari pohon tapi rasanya sedikit masam. Udah tahu ya pemirsa, jangan salah pilih.